Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Sota Edukasi. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat soal online menggunakan Google Form. Di sini ada sebuah contoh soal yang telah jadi. Di bagian awal ada identitas yang meliputi nama, kelas, dan password. Kemudian jika password ini tidak terisi, maka kita tidak akan bisa mengerjakan soalnya. Kita coba isikan di sini ya. Misalkan Sota Edukasi. Kemudian kelas A, kemudian passwordnya 123 ABC, kemudian klik berikutnya. Nah, maka di sini akan muncul soal UAS matematika. Di sini ada 1 2 3 4 dan 5 soal. Kita bisa mengerjakannya. Oke, demikian tadi soal online menggunakan Google Form. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Mari kita simak langkah-langkahnya. Baiklah, seperti biasanya kita masuk Gmail terlebih dahulu. Kemudian kita masuk menggunakan email kita. Kita masukkan kata sandinya. Kita klik berikutnya. Oke, kita sudah masuk pada email kita. Selanjutnya kita masuk pada icon Google Drive kita, letaknya pada titik 9 ini, kemudian kita klik, kemudian kita pilih Drive. Baiklah, kita sudah menuju pada Google Drive kita. Selanjutnya kita buat folder terlebih dahulu. Di sini kita namai saja soal UAS. Kemudian kita klik buat. Nah, maka akan muncul folder di sini, yaitu soal UAS. Kita klik 2 kali. Kemudian kita pilih baru. Kemudian kita klik lainnya, kita pilih Google Formulir. Kita pilih formulir kosong. Nah, seperti biasanya kita sudah menuju pada formulir tanpa judul. Nah, sekarang kita isikan saja formulir ini dengan kolom identitas. Kita klik identitas. Kemudian kita kasih deskripsinya, isikan sesuai absen Anda. Kemudian pertanyaan pertama misalkan nama. Kemudian pilihan opsinya jawaban singkat. Jadi dia bisa mengisikan dengan jawaban singkat. Kemudian kita klik wajib diisi. Kita lanjut pada soal berikutnya, misalkan kelas. Kita pilih opsi pilihan ganda di sini ya, karena kelasnya ada 5, misalkan A, kemudian B, kemudian C, kemudian D, kemudian E. Oke, kalau sudah kita lanjut pada opsi yang ketiga. Kita isikan misalkan password, agar nanti yang menjawab soal ini adalah benar-benar murid kita, yaitu yang kita beri password tersebut. Nah, kita isi dengan jawaban singkat. Di sini karena password maka ada validasi respon yang telah ditambahkan. Kita pilih saja responnya berupa teks. Kemudian berisi. Kita isikan passwordnya misalkan 123 ABC. Kemudian jika nanti password salah, maka jawabannya adalah maaf, password Anda salah. Kemudian kita klik wajib diisi. Setelah kolom identitas selesai, langkah selanjutnya kita buat bagian kedua. Kita klik tambahkan pada ikon ini, tambahkan bagian. Nah, maka akan muncul bagian 2 dari 2. Kemudian pada bagian 2 ini kita akan memasukkan soal yang akan kita berikan. Kita setting dulu pada bagian sini. Kemudian kita aktifkan menu quiz. Kita klik pada bagian ini, jadikan ini sebagai quiz. Nah, kemudian rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Jadi setelah selesai mengerjakan, maka nilainya akan langsung muncul. Kemudian responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab. Jadi ini adalah yang bisa dilihat oleh peserta. Kita bisa hapus saja pertanyaan tak terjawab, tidak usah dikasih tahu.
jawabannya benar juga tidak perlu dikasih tahu. Yang perlu dikasih tahu adalah nilai poin. Kemudian kita klik simpan. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan pada deskripsinya. Misalkan kita tulis soal UAS matematika. Kemudian deskripsinya kita ngambil dari soal yang sudah kita buat. Di sini saya sudah menyiapkan Microsoft Word dengan soal yang sudah lengkap. Di sini saya ambil deskripsinya saja. Kita Ctrl C, kemudian kita kembali ke Google Form kita. Kemudian kita Ctrl V. Kalau deskripsi sudah selesai, kita lanjut dengan mengklik tambahkan pertanyaan. Nah, ini adalah pertanyaan pertama. Kita ngambil lagi dari dokumen kita. Kita copy, kemudian kita pastekan. Kemudian opsinya kita juga ngambil dari sana. Kita blok dulu, kemudian kita hapus numberingnya. Kemudian kita copy. Kita kembali, kemudian kita pastekan. Oke, kalau sudah, kita kasih kunci jawaban. Yang benar adalah yang C. Kemudian nilainya 20 per soal. Kemudian kalau sudah, kita klik selesai. Jangan lupa kita klik wajib diisi. Kita lanjut ke soal yang kedua. Kita ngambil lagi dari dokumen kita. Kita copy, kemudian kita kembali lagi, kita pastekan lagi. Nah, pada soal ini ada gambar di bawahnya. Cara memasukkannya seperti apa? Ada dua cara di sini. Yang pertama yaitu kita klik kanan, kemudian kita save as, kemudian kita namai gambarnya, misalkan gambar soal 2. Kemudian kita klik simpan. Maka otomatis gambar ini akan tersimpan. Kemudian cara kedua yaitu menggunakan snipping tool yang ada pada bagian menu ini. Kita klik snipping tool. Nah, maka akan muncul program bawaan dari Windows ini. Kita klik saja. Kita pilih new di sini. Kemudian kita crop gambar yang akan kita ambil. Kemudian kita pilih file, save as. Kemudian kita namai gambar soal 2. Untuk membedakan, kita kasih A di belakangnya. Kita klik save. Oke, kalau sudah, kita close. Kemudian kita kembali lagi pada Google Form kita. Untuk menambahkan gambar, kita tinggal klik ikon gambar ini. Kemudian kita pilih unggah, kita klik cari. Lalu kita pilih gambar yang tadi kita ambil. Di sini sudah ada dua gambar, yaitu gambar 2A dan gambar 2. Kita pilih salah satu saja, misalkan yang gambar 2. Kita pilih open. Oke, gambar sudah masuk pada soal kita. Kemudian opsinya kita ngambil lagi dari dokumen kita. Kita blok, kemudian kita hapus numberingnya. Kita Ctrl C, kemudian kita kembali ke form kita Ctrl V. Oke, kalau sudah, kita tentukan kunci jawabannya. Yang benar adalah yang 6, kemudian nilainya 20. Selanjutnya, klik selesai. Jangan lupa, klik wajib diisi. Kita lanjut soal nomor 3. Kita ambil lagi dari pertanyaan di sini. Nah, di sini berbeda dengan soal nomor 2. Kalau nomor 2 gambarnya terletak di soal, tapi kalau nomor 3 gambarnya terletak pada jawaban. Jadi, soalnya berupa tulisan, kemudian jawabannya berupa gambar. Kita masukkan satu persatu terlebih dahulu. Mulai dari soal, kita Ctrl C, kemudian kita kembali ke Google Form, kita Ctrl V. Selanjutnya, kita ambil gambar dari masing-masing opsi ini. Kita tidak bisa klik kanan lalu save as karena ini bukan gambar yang utuh. Jadi cara pengambilan gambarnya menggunakan snipping tool. Kita ketikkan snipping tool di sini. Nah, maka akan muncul di sini, kita klik.
Di sini tombol new sudah terklik, kita tinggal crop saja di sini pada bagian yang akan kita ambil. Kemudian kita pilih save as. Kita kasih nama A gitu saja, kemudian pilih save. Kemudian kita klik new lagi. Kita ambil gambar yang B. Kita pilih file, kemudian save as. Kita kasih nama B. Kemudian klik save. Kalau sudah, kita klik new lagi. Kita ambil gambar bagian C. Kita klik file, kemudian save as. Kita kasih nama C. Kemudian pilih save. Kita pilih new lagi. Kita crop bagian D. Kita klik file, kemudian save as. Kita kasih nama D. Kemudian klik save. Oke, kalau sudah kita close, kemudian kita kembali ke Google Form kita. Kita masukkan pada opsi yang pertama. Kita klik ikon gambar ini, kita klik cari. Kita ambil yang gambar A, yaitu ini. Kita klik open. Kita tunggu. Oke, gambar sudah masuk. Kita tinggal mengganti opsinya menjadi gambar 1. Kemudian kita lanjut ke tambahkan opsi. Kita masukkan gambarnya, kita cari, kita pilih gambar B, kemudian kita open. Oke, gambar sudah masuk. Kita ganti opsinya menjadi gambar 2. Kemudian kita tambahkan opsi lagi. Kita klik ikon gambar, kita klik cari, kita masukkan opsi C di sini. Kemudian kita klik open, kita tunggu prosesnya. Oke, gambar 3 sudah masuk. Kita ganti nama opsinya menjadi gambar 3. Kemudian kita lanjut ke opsi yang terakhir. Kita klik ikon gambar, kita klik cari, kita masukkan opsi yang D. Kemudian kita klik open. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, gambar opsi keempat sudah masuk. Kita ganti opsinya menjadi gambar 4. Kemudian kalau sudah, kita tentukan jawabannya. Kita klik. Jawabannya yang benar adalah yang D. Kemudian kita tentukan poinnya menjadi 20. Kemudian kita klik selesai. Jangan lupa kita klik wajib diisi. Kemudian kita lanjut pada soal selanjutnya. Kita klik lagi tambah. Kemudian kita ambil pertanyaan lagi dari soal kita. Nah, untuk soal nomor 4 dan 5 ini hanya teks, jadi sangat mudah sekali. Tinggal kita copy dan paste saja. Kita copy, kemudian kita masukkan pada Google Form kita. Kemudian jawabannya kita ganti dengan pilihan ganda. Kemudian kita ambil opsi lagi dari bawahnya. Kita hapus numberingnya. Kita Ctrl C. Kemudian kita kembali. Kita Ctrl V di sini. Oke. Kemudian kita tentukan jawabannya. Jawabannya adalah yang D. Kemudian nilainya adalah 20. Kemudian kita klik selesai. Jangan lupa wajib diisi. Kemudian lanjut ke soal yang terakhir. Kita ambil lagi dari sini, kita blok, kemudian kita Ctrl C, kemudian kita pastekan di sini. Kemudian bagian opsi kita ngambil juga dari bawahnya ini. Kita hapus numberingnya, kita Ctrl C, kemudian kita kembali dan kita Ctrl V. Selanjutnya kita tentukan jawabannya, yaitu 44187, kemudian poinnya 20. Kita klik selesai, kita isikan wajib diisi. Oke, kalau soal sudah selesai, langkah selanjutnya kita kirimkan soal ini kepada siswa kita. Caranya yaitu tinggal klik kirim, kemudian kita ambil linknya. Nah, di sini ada link yang sangat panjang. Kita bisa memperpendeknya. Kita klik perpendek URL.
Nah, di sini akan diperpendek. Jika URL ini masih kurang pendek, kalian bisa simak pada video saya di pojok kanan atas ini, yaitu tentang cara merubah link Google Drive menjadi Bitly. Nah, di sini saya akan memperpendek link ini, tapi tidak menggunakan Bitly, yaitu dengan membuka tab baru di sini. Kemudian saya klik gg.gg, kemudian saya enter. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita tinggal ngambil saja URL yang telah diberikan pada kita, kemudian kita salin, kita tempelkan pada bagian sini, kita klik paste, kemudian kita klik customize link, kemudian kita isikan nama form kita, misalkan soal online matematika, kemudian kita shorten URL. Oke, soal online matematika sudah jadi. Kita tinggal ngambil URL-nya, kita cobakan pada tab yang baru, apakah benar URL ini berfungsi. Kita klik paste di sini, kita enter. Oke, URL sudah berfungsi dengan baik. Di sini tinggal kita isikan identitas. Misalkan kita masukkan nama Sota Edukasi, kemudian kelasnya misalkan A. Passwordnya tadi adalah 123 ABC, kemudian klik berikutnya. Nah, maka akan masuk pada soal UAS matematika. Kerjakan soal-soal berikut dengan benar. Di sini sudah ada soal-soal yang telah kita buat tadi. Misalkan kita kerjakan ya secara asal saja, yaitu nomor 1 kita kasih C, nomor 2 kita kasih A, nomor 3 kita jawab D, nomor 4 kita jawab D, nomor 5 kita jawab C. Kemudian kita kirim. Karena kita tadi telah setting kita bisa melihat skornya, maka di sini akan muncul lihat skor. Kita klik lihat skor. Nah, maka nilai kita akan muncul di bagian atas ini, yaitu nilai kita adalah 80 dari skor maksimal 100. Ini jawaban yang telah kita masukkan tadi. Dan kita bisa mengetahui soal mana yang kita tidak mendapat poin, yaitu di soal nomor 5. Di sini poinnya adalah 0. Karena jawaban kita tadi adalah yang 267. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke Google Formulir kita. Kita close link ini. Nah, responnya sudah masuk di sini. Kita tinggal lihat datanya saja. Di sini sudah lengkap, mulai dari ringkasan, pertanyaan, maupun individual. Jadi kita bisa mengetahui siapa saja yang pernah mengerjakan. Dan kita bisa mengoreksi juga mana-mana yang salah dan mana-mana yang betul. Nah, bagaimana cara melihat dan mendownload hasil respon dari penjawab pertanyaan? Saya kira tidak perlu saya jelaskan di sini karena nanti videonya akan terlalu panjang. Kalian bisa menyimak videonya pada link kanan atas ini tentang cara melihat dan mendownload hasil tanggapan dari Google Form. Atau kalian bisa juga melihat di kolom deskripsi. Saya rasa cukup sekian dulu tutorial kali ini. Jika ada masukan dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.